Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari Angkatan 2024 dari Teknik Informasi Universitas Islam Mangkurat Fakultas Teknik. Di sini saya ingin menjelaskan ingin menjelaskan mengenai software development. Opini saya mengenai bagaimana generatif AI telah mengubah dunia software development. Nah, di sini ada 3 yang ingin kita bahas. Yang pertama ada software development sebelum AI, software development sesudah AI. Nah, bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya di sini sudah saya tulis. Di sini kita akan bahas 3 ya, perbedaan, kelebihan dan kekurangan. Jadi kita masuk ke pertama, ada perbedaan. Nah, aspek yang sering terlihat dari perbedaan antara pre-gen AI dan post-gen AI atau era di mana generatif AI belum ada ataupun belum dominan, di mana dibandingkan dengan sekarang itu generatif AI mendominasi di software development. Perbedaannya terlihat ada 4 kebanyakan, yaitu adalah pembuatan kodenya, fokusnya dari developer, dan proses pengujian, misalkan hasil dari aplikasi atau website itu pengujiannya bagaimana, dan bagaimana beban kerja dari pre-gen AI dan post-gen AI itu berbeda. Nah, pertama di sini ada pembuatan kode. Pembuatan kode di sini pastinya sangat-sangat berbeda, di mana di pre-gen AI kode akan ditulis sepenuhnya oleh developer atau pengembang, line to line, di mana mereka tidak menggunakan Gen AI untuk mengisi line yang kosong. Nah, lalu setelah ada generative AI, kode itu dibuat oleh AI generated. Nah, sedangkan manusia atau developer tadi tugasnya itu untuk memantau dan membaca kode yang sudah di-generate sama AI ini. Di mana ya manusia itu akan bertindak sebagai supervisor lah bahasanya. Nah, terus di sini keahliannya itu, fokusnya itu di Gen AI. Sebelum ada Gen AI, keahliannya itu fokus kepada pemahaman terhadap coding, seperti pemahaman kuat seperti kepada sintaks, pemahaman terhadap penyelesaian algoritma dan bahasa pemrograman seperti Java dan lain-lain itu dipahami sangat-sangat mendalam, sehingga mereka mengerjakan coding itu dengan efisien lah. Nah, sedangkan kalau misalkan saat generatif AI sudah ada, uh, pola pikir mereka itu berbeda, yaitu generationnya itu digunakan adalah AI first atau menggunakan AI terlebih dahulu. Nah, di sini muncul term baru, yaitu prompt engineering atau rekayasa prompt, di mana para engineer ini bukan lagi coding, namun kita menggunakan prompt untuk menghasilkan kode yang ingin kita gunakan. Skill yang digunakan, fokus yang digunakan di sini bukan lagi skill codingnya, namun seberapa jauh seorang engineer dapat memberikan konteks terhadap AI untuk menghasilkan kode yang bagus atau optimal lah gitu. Nah, lalu di sini ada proses pengujian. Nah, proses pengujian di sini perbedaannya antara pre-gen sama post-gen itu adalah pengujiannya itu ditulis kalau pre-gen AI. Nah, ditulis dan dieksekusi secara manual. Jadi banyak waktu yang terpakai untuk menguji karena dia harus digunakan secara manual. Sedangkan kalau misalkan di post generation generative AI, pengujian itu diautomasikan untuk pengujian pengamanan dan fungsi. Nah, itu langsung eh, diintegrasikan langsung ke dalam CI/CD itu. Yang dimana CI/CD adalah salah satu metode. Nah, lalu di bagian terakhir perbedaan yang terlihat adalah otomatisasi beban kerja, yaitu mengandalkan pencarian dokumentasi eksternal itu untuk pre-gen AI. Maksudnya adalah kita mencari dokumen secara luas gitu ya, mencari secara manual untuk diadaptasi ke punya kita sendiri. Ya, anggaplah kita mencari secara manual lewat GitHub gitu, kemudian kita pakai untuk diri kita sendiri. Ya, anggaplah sourcing mencari ke Google gitu. Nah, lalu di sini adalah menggunakan Gen AI
Nah, di sini untuk post generative atau setelah adanya generative AI itu kita menggunakan AI agent yang dapat sepenuhnya mengambil alih serta mengotomatisasi tugas-tugas penulisan kode yang repetitif. Maksudnya, sekarang beban kerjanya itu diotomatisasikan untuk sebelumnya kita tidak bisa, sebelumnya kita harus mengotomatisasikan apa? Sebelumnya kita mengandalkan secara manual mencari dokumentasi gitu, mencari info lah gitu. Nah, kalau sekarang setelah ada generative AI, kita itu beban kerjaan diotomatisasikan menggunakan agen AI atau AI agents yang dapat sepenuhnya mengambil alih tugas penulisan kode lah yang repetitif. Nah, lanjut kita di bagian kelebihan. Nah, kelebihan pos kelebihan pos lagi. Nah, oh ya, kelebihan generative AI setelah apa kelebihan software development setelah ada generative AI ada beberapa di sini. Yang pertama dan yang pasti paling terlihat adalah produktivitas itu ditingkatkan secara naik lah gitu, tinggi. Nah, developer atau engineer di sini sangat menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas repetitif lah, kayak coding atau apa gitu yang dimana terulang dan lain-lain yang dimana membutuhkan waktu yang lama sekarang diselesaikan secara cepat dan AI dapat memberikan saran untuk menyelesaikan kode secara real time ya, yang sangat meningkatkan produktivitas seorang developer atau engineer. Nah, di sini ada juga kecepatan rilis ya. Waktu sebuah aplikasi atau website itu muncul kepada publik itu bisa seberapa cepat gitu ya. Jadi kita memperpendek siklus pengembangan secara drastis. Jadi setelah ada Gen AI itu kita mengembangkan secara cepat lah. Jadi rilisnya juga lebih cepat. Sedangkan ya kalau kita bandingkan di sebelumnya, kelebihannya paling dibandingkan dengan pre-Gen AI, pre-Gen AI itu kita time to release-nya lebih lama karena kita tidak dapat mengembangkan lebih cepat karena kita harus manual mencari ya tadi dokumentasinya harus manual, apa segala harus manual. Sekarang sudah ada otomatisasi menggunakan AI. Nah, lalu di sini ada inovasi. Karena sudah menggunakan post AI, kita tidak terfokus lagi bagaimana kita mengembangkan kode, tapi bagaimana kita fokus menganalisa dan mengembangkan aplikasi tersebut atau memplanning aplikasi tersebut. Jadi kita dibebaskan dari developer dibebaskan dari beban kerja teknis. Nah, jadi pikiran mereka itu bisa terfokus untuk memecahkan masalah kompleks di sini seperti yang terlihat di sini dan merancang alternatif solusi atau menghadirkan personalisasi ekstrim bagi pengguna. Yang dimana artinya seorang engineer atau developer itu tidak lagi terfokus dengan kode lah. Jadi yang basic-basic diserahkan ke AI, sedangkan mereka memikirkan bagaimana jalannya uh, aplikasi atau website tersebut. Jadi lebih fokusnya terbagi lah. Jadi lebih ke arah inovasi, bukan lagi kepada repetitif kode atau basic-basic gitu. Nah, lalu kelebihannya juga yang cukup terlihat adalah bagaimana biaya itu dihemat. Nah, jadi tim itu sekarang lebih kecil karena adanya AI. Jadi anggaplah yang sebelumnya perlu junior programmer atau junior developer yang dimana dia menuliskan coding, menuliskan coding untuk dianalisa oleh senior developer. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang tim yang kecil ini bisa menggunakan AI untuk mendevelop aplikasi tersebut sehingga muncul lebih cepat lah gitu. Jadi karena timnya juga kecil, otomatis gaji yang diperlukan atau biaya yang diperlukan untuk menghasilkan aplikasi ini lebih kecil karena ya lebih sedikit lah orangnya gitu. Terakhir ada R&D itu akan lebih cepat atau risetnya akan lebih cepat. Jadi di sini Gen AI itu berfungsi untuk menciptakan dan memformulasikan kumpulan data sintetik yang sangat bermanfaat gitu. Bagi riset teknologi lambujan tanpa harus menghabiskan biaya pelacakan data dunia nyata. Maksudnya itu kita tidak perlu lagi secara manual meng-hire orang untuk mengumpulkan data tersebut dan memberikan hasilnya data kepada kita. Kita bisa menggunakan AI untuk menghasilkan data tersebut kepada kita. Oke. Okay?
kita lanjut masuk ke bagian kekurangan. Tadi ada kelebihan, kelebihan post Gen AI atau setelah adanya Gen AI. Sekarang kita membahas kekurangan. Di situ sebelumnya juga kita bandingkan kelebihan yang di sini, eh, bagaimana membandingkannya dengan kekurangan apa, sebelum ada generatif AI atau kekurangan sebelum ada generatif AI. Nah, yang tadi seperti kita sebutkan, lalu kita masuk lagi ke kekurangan. Di sini kekurangannya pasti akan ada perbedaan terhadap sebelumnya, yang dimana pre-Gen AI. Saya akan sebutkan di sini. Nah, kekurangan saat sudah ada Gen AI itu adalah AI sering menghasilkan kode yang terlihat berjalan baik namun logikanya sangat sulit dipahami. Maksudnya adalah seorang developer itu bisa menghasilkan kode menggunakan AI. Nah, tapi mereka bisa saja tidak paham bagaimana logika dari AI, dari kode tersebut berjalan, yang dimana ya memicu kualitas kodenya itu menurun, yang dimana menghasilkan juga eh troubleshooting yang susah. Bahasanya itu kayak kita mengurus masalah setelahnya itu lebih susah karena kita tidak paham logikanya itu sendiri gitu sebagai developer. Nah, lalu cek cek. Oke. Lalu untuk security juga, karena AI itu dilatih pakai data yang lama atau repository publik yang ada di masa lalu. Jadi AI ini lebih rentan ngeduplikat kode yang bisa dieksploitasi lah. Anggaplah kayak AI ini terlatih menggunakan repository yang ada di internet 2023. Padahal ada yang sudah lebih maju, misalkan sudah di 2025 atau 2026. Nah, AI masih menggunakan 2023 atau 2024 gitu. Yang dimana anggaplah sudah ada teknologi maju, AI masih menggunakan yang ada ini. Jadi orang masih pasti mudah mengeksploit apa yang kita bikin. Kayak lemahnya encryption atau kayak input data tuh lebih lemah lah validasinya gitu. Lalu untuk hak cipta. Nah, AI itu membawa risiko pelanggaran lisensi open source. Anggap saja AI ini mengambil repository dari GitHub. Yang dimana GitHub itu pasti open source kalau sudah tahu di situ. Nah, dari kode tersebut, apabila orang merasa kayak, oh ini kok kode saya yang ada di GitHub ini diambil dan digunakan tanpa ada sepengetahuan saya, dan tidak ada kredit lah untuk yang membuat kode tersebut. Nah, itu bisa jadi resiko. Kemudian juga rahasia sistem internal perusahaan atau data klien berisiko bocor apabila alat AI. Nah, maksudnya itu AI-nya ini bisa juga melatih datanya itu menggunakan prompt yang digunakan oleh developer. Maksudnya itu kayak AI yang di-develop ini menggunakan prompt yang digunakan oleh developer, yang dimana developer ini menggunakan AI itu untuk mendevelop aplikasi lain misal. Nah, prompt yang digunakan untuk AI ini masuk ke dalam database. Database ini kemudian bocor karena AI-nya ini menggunakan prompt-nya tadi untuk melatih, yang dimana hasilnya tadi itu tetap dilatih lah gitu. Nah, lalu untuk biaya pengembangan, ada kemungkinan pengembangan bukan kemungkinan lagi, pengembangan dari model dari Gen AI itu membutuhkan perangkat yang high end lah, super high end, dan tim yang mahal lah untuk mengembangkan uh, Gen AI ini. Dibandingkan sebelumnya, di sini kita bisa lihat di sini kan penghematan. Itu penghematan dalam bentuk secara manusia itu tim yang digunakan lebih kecil karena kita sudah punya AI tersebut. Nah, ini sebelum bisanya terbentuk tim yang murah tadi, kita perlu biaya untuk mengembangkan AI. Apabila kita ingin menggunakan AI sendiri, nah biaya pengembangannya sendiri itu akan mahal karena perlu banyak hardware, perlu juga tim yang paham gitu. Jadi kayak bisnis-bisnis kecil yang anggaplah menggunakan generatif AI, apa tidak bisa menggunakan generatif AI-nya sendiri. Mereka cuma bisa menggunakan yang sudah disediakan secara publik gitu. Nah, lalu terakhir juga ada bias data. Jadi datanya itu bisa jadi bias. Modul AI dapat mereproduksi bias yang tertanam dalam data pelatihan aslinya. Jadi maksudnya saat pre-training, post-training, AI itu masih menggunakan data yang di-train di situ. Nah, itu beresiko mengeluarkan perangkat lunak, nah dengan algoritma yang nggak wajar lah atau bias tadi.
diskriminatif juga bisa juga karena etika. Nah, di sini karena kita biasa di sini kan tadi kita jelaskan di mana kelebihan di sini merupakan kekurangan di masa lalu. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana ini kekurangan yang di sini akan menjadi kelebihan di masa lalu. Nah, di masa lalu sebelum adanya Gen AI, orang yang membuat kode itu paham dengan logiknya sendiri karena dia membuatnya dari scratch atau dari nol. Di mana kualitas kode itu tinggi walaupun memakan waktu yang lama, tapi itu disebabkan karena mereka menggunakan kodenya sendiri. Untuk untuk security juga ini karena mereka menggunakan apa yang mereka punya, yang dimana mereka tuh membuatlah dari nol juga itu. Jadi mereka nggak menduplikasikan kode yang dapat dieksploitasi. Mereka akan meriset dulu. Jadi developer akan meriset. Oh ini kuat, oh ini tidak, oh ini kuat, oh ini tidak. Jadi enkripsinya mereka bisa menggunakan yang terbaru di masa itu dan validasinya juga lebih bagus. Untuk hub kita sendiri, karena developmentnya dari nol, otomatis mereka membuat kode ini itu benar-benar nggak open source, tapi mereka dari mereka sendiri. Mungkin mengambil source atau caranya juga dari luar, tapi itu mereka pasti akan mengeluarkan kredit. Oh, saya dapatkan kode dari sini. Walaupun saya percaya kemungkinan kebanyakan itu adalah secara internal mereka membuat kode secara mereka sendiri lah. Dan karena pembuatannya ini secara manual, otomatis karena tidak ada pelatihan yang diperlukan untuk membuat AI ini atau menggunakan AI ini, otomatis database-nya ini tidak akan bocor. Seenggaknya tidak akan bocor karena ada kebocoran data dari bridge ke AI. Nah, lalu juga untuk development cost-nya, untuk development cost-nya sendiri itu sangat murah karena yang kita perlukan adalah nge-hire tim yang paham untuk coding. Jadi kita tidak ada cost development untuk AI-nya itu sendiri dan tidak perlu hardware, melainkan kita cuma perlu pelatihan secara fisik dan secara otak lah kepada manusia-manusia tersebut yang merupakan tim dari aplikasi ini. Di mana ukurannya lebih besar, yang dimana tadi di sini kan menghemat di biaya tim, yang dimana ukurannya kecil, di sini timnya akan lebih besar karena menggantikan apa yang AI ini bisa berikan. Nah, untuk bias datanya sendiri karena ini full secara manusia yang dimana unik, jadi datanya itu akan unik dan etikanya juga akan lebih terjaga. Dampak kepada pekerjaan, di sini saya menyoroti beberapa dari sini source-nya. Nah, juga yang lain juga dari source tersebut beberapa. Di sini uh, di sini kita akan masuk kepada dampak pada pekerjaan dari setelah adanya setelah adanya generatif AI. Di sini oke, okay. Di sini Gen AWS itu menyoroti bahwa karena Gen AI itu mampu mengotomatisasi desain antarmuka dasar dan model script dasar seperti yang kita sebutkan di sini, otomatisasi beban pekerjaan. Karena kita bisa menggunakan AI agents, uh, pekerjaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pekerjaan-pekerjaan level junior atau junior developer itu akan yang berfokus sebagai pengetik kode itu berpotensi tergantikan atau dipangkas karena penggunaan AI itu menggantikan mereka. Lalu Gartner menyatakan bahwa hingga tahun 2027 80% dari seluruh tenaga rekayasa perangkat atau software engineer itu diwajibkan untuk menaikkan keterampilan mereka karena ya itu dengan pengembangannya AI ini makin maju, keterampilan mereka yang basic ini bisa tergantikan, yang dimana mewajibkan mereka untuk memberikan effort lebih untuk belajar lebih. Nah, lalu profesional itu dituntut untuk menjadi mahir dalam prompt engineer. Ini juga dari Gartner. Mahir dalam prompt engineer, bukan lagi dalam coding. Atau mereka harus mahir dalam rekayasa prompt. Jadi daripada menghafal sintaks bahasa pemrograman seperti Java dan lain-lain, developer itu
disuruh sekarang menjadi prompt engineer karena mereka harus memberikan prompt yang dimana di sini disebutkan developer tidak lagi diukur berapa baris yang sudah ditulis, melainkan kemampuannya untuk mengarahkan dan memberikan batasan konteks pada agent. Maksudnya adalah developer tidak lagi fokus kepada coding. Mereka harus paham coding, namun mereka tidak harus coding secara manual. Mereka harus paham dan bagaimana cara mereka prompting agar agar mereka dapat memberikan batasan dan mengarahkan AI agent tersebut. Nah, terakhir adalah seiringnya dengan tingginya permintaan untuk menciptakan software berbasis AI. Nah, perusahaan membutuhkan spesies pekerja baru atau kayak tipe pekerja baru. Nah, Gartner di sini memberikan bahwa peran AI engineer adalah posisi yang paling banyak dicari dengan tingkat kesenjangan bakat atau skill gap yang paling besar di industri saat ini. Maksudnya adalah karena tingginya pengembangan software, karena tingginya pemerintahan untuk menciptakan software berbasis AI, yang dimana maksudnya software yang terintegrasi dengan AI, perusahaan membutuhkan spesies pekerja baru. Nah, itu adalah AI engineer, yang dimana di sini salah satu dampak kepada pekerjaan adalah munculnya pekerjaan baru. Mungkin software developer yang junior sudah hilang, tapi kita di sini membutuhkan peran yaitu AI engineer dan prompt engineer. Itu adalah eh, kesimpulannya ya. Kesimpulannya tadi AI setelah adanya Gen AI, pekerjaan semuanya berubah dalam hal software development. Yang dimana pekerjaan itu lebih berbedaan lah fokusnya. Yang dimana dulunya seorang software developer difokuskan untuk coding dan paham coding dan bagaimana mereka menganalisa. Sekarang mereka hanya cukup menganalisa, planning, dan lain-lain yang dimana mereka harus paham. Memangkas juga bagaimana software developer junior itu diadakan ataupun ditiadakan dalam suatu perusahaan. Dan juga bagaimana kurang lebih dan kurang dari AI. Seperti cost untuk develop AI itu lebih mahal, tapi tim setelah dapat AI tersebut itu lebih murah timnya. Dan visi apa dan kayak pemahaman kita terhadap kode itu mungkin lebih kayak logikanya lebih tidak dipahami. Namun secara time to market atau kecepatan rilisnya itu lebih cepat gitu. Itu salah satu contoh lah. Dan juga banyak job yang kemungkinan harus upskill dan ada kemungkinan job-job baru yang akan muncul. Itu adalah opini apa yang bisa saya berikan mengenai software developer pre Gen AI dan post Gen AI. Sekian terima kasih. Saya Muhammad Rizky Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.